Di awal film, kita diperlihatkan seorang Taois yang berada di tengah hutan. Nah, apa itu Taois? Kalau di Cina, Taois adalah seseorang yang belajar atau menerapkan ilmu kebijaksanaan dan spiritual di dalam kehidupannya. Dan kebanyakan Taois menjalani kehidupannya sebagai pengembara. Dan Taois yang kalian lihat ini bernama Ling Yao. Dia memiliki banyak jurus dan mantra. Salah satunya adalah mata api yang dapat melihat aura makhluk hidup. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang pria yang berasal dari daerah Wenzhong yang bernama Ji Wei dan asisten setianya yang bernama Junia. Ji Wei ini adalah pemasok bahan pangan untuk beberapa kota. Namun di balik itu, dia memiliki keahlian dalam memanah. Di sela perjalanannya yang jenuh, dia mengajak asistennya untuk berkeliling di kota Mule dan terlihat banyak sekali gelandangan akibat dari banyaknya peperangan di berbagai kota dan negara. Kemudian terlihat seorang gadis cantik dan ayahnya yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Prajurit tersebut di bawah komando King yang sedang berniat untuk memiliki gadis tersebut. Saking kejamnya, dia membunuh ayah gadis tersebut hingga tewas seketika. Melihat perbuatan yang keji itu, Ling Yao pun menghentikannya. Tapi rupanya King memiliki jurus yang berbahaya. Kulitnya sangat keras seperti batu. Tak hanya itu, dia pun bisa merubah tubuhnya menjadi seorang Hulk. Ling Yao pun kewalahan hingga babak belur, namun tak disangka Ling Yao bisa menumbangkannya dengan melempar batu, di mana batu tersebut adalah batu granit yang membuat iblis seperti King ini akan kesakitan dan lenyap. Setelah menghabisi para prajurit tersebut, mereka pun berkenalan. Tetapi, Jiwe ternyata sudah mengenal Ling Yao sejak kecil, karena Ling Yao sudah terkenal sebagai Taois yang memiliki kekuatan dahsyat. Dan di sini, Jiwe memanggilnya dengan sebutan paman, karena usia Ling Yao memang sudah tua. Hanya saja, Ling Yao telah membuat dirinya sendiri seperti seorang remaja. Sedangkan gadis cantik yang dikejar oleh para prajurit tadi bernama Yan. Dia dan ayahnya berniat menyusul kakaknya di kota tersebut, namun ternyata kakaknya direkrut untuk ikut berperang. Jiwe pun merasa iba, sehingga mereka mengajak Yan untuk ikut ke tempat persembunyian Jiwe, dan Yan pun merah merona pipinya ketika jemarinya dipegang oleh Ling Yao. Setelah mereka memakamkan ayah Yan, Ling Yao pun menceritakan bahwa prajurit yang membunuh ayah Yan tadi adalah prajurit dari negara Qi. Qi adalah negara kecil yang baru dibangun oleh para iblis, dan King si raksasa tadi merupakan anak buah dari sang raja iblis. 挺荒凉的呀。师叔，这边请。 Di sisi lain, nampaklah Raja Iblis dari negara Qi. Raja tersebut bernama Renzong. Dia sangat murka karena kematian King, dan di situ terlihat kedua pengikut Renzong, yaitu Delong, dan pengikut lainnya sekaligus kekasih Renzong yang bernama Qiang Kui. Delong dan Qiang Kui saling berebut untuk membalaskan dendam King dengan cara membunuh Ling Yao, dan Renzong memberikan tugas balas dendam tersebut kepada Qiang Kui. Namun Delong sangat gegabah, sehingga dia pun melakukan upaya balas dendam saat itu juga tanpa sepengetahuan Renzong. Di lain tempat, Ling Yao dan Jiwei sedang membicarakan strategi dari negara Qi, dan mereka yakin bahwa beberapa hari kemudian negara Qi akan menyerang tempat di mana Jiwei akan mengirimkan bahan pangan, yaitu di benteng Qinglang. Sehingga Jiwei mengajak Ling Yao pergi ke benteng Qinglang untuk memperingatkan mereka agar segera waspada. Malam pun tiba, Ling Yao sadar bahwa tempat persembunyiannya telah diintai. Dia pun memperingatkan seisi tempat tersebut. Jiwei kemudian menyuruh Yan agar bersembunyi di ruang bawah. Lalu Ling Yao pun mengawasi gerak-gerik mereka menggunakan mata api. Dan ternyata pasukan tersebut adalah pasukan dari Delong.
Saat Delong mengira bahwa para musuh telah tertidur, dia pun secara perlahan masuk, tetapi dia terkejut tatkala melihat pasukannya yang langsung berguguran akibat serangan panah dari Jiwe. Dia pun melempar sebuah kendi yang di dalamnya penuh dengan lebah yang dikendalikan oleh Delong. Lebah tersebut mengeluarkan serbuk beracun, dan siapapun yang terkena sengat olehnya akan tewas seketika. Para lebah tersebut kemudian menyerang Jiwe. Untungnya dia diselamatkan oleh pamannya, tetapi nyawa pamannya tersebut sebagai gantinya. Ling Yao kemudian tak kehabisan akal. Dia menarik perhatian para lebah menggunakan obor dan melemparkannya ke para pasukan Delong. Melihat pasukannya yang sudah habis, Delong pun kabur. Kemudian Ling Yao mengejarnya hingga sampai ke tengah hutan. Dan ternyata itu adalah jebakan, karena pasukan Delong yang lain telah mengepungnya. Beruntungnya, Jiwe datang dan menghujani mereka dengan panah. Hingga akhirnya pertarungan tersebut membuat Delong sangat terdesak dan memutuskan untuk mundur menggunakan wujud aslinya. Setelah pertarungan usai, Ling Yao dan Jiwe kembali ke tempat persembunyian, tetapi Yan sudah tidak berada di tempatnya karena diculik oleh wujud asli Delong. Ling Yao pun tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan teknik langkah dewanya untuk menyelamatkan Yan. Sedangkan Jiwe memutuskan untuk tidak membantu karena dia tahu bahwa Ling Yao bisa mengatasinya. Akhirnya, Ling Yao pun menemukan keberadaan Delong, namun Ling Yao fokus untuk menyelamatkan Yan. Tetapi itu malah membuat Ling Yao ditelan mentah-mentah oleh Delong. Beberapa saat kemudian, Delong merasa mual dan memuntahkannya, yang ternyata yang ditelannya tadi adalah tubuh palsu. Ling Yao kemudian menusuknya dari belakang dan Delong pun modar. Ling Yao dan Yan akhirnya menghabiskan malam di sekitar api unggun. Mereka saling mengobrol dengan hangat, bahkan Ling Yao sampai berkhayal yang tidak-tidak. Kemudian Yan menutup luka Ling Yao dengan sapu tangan miliknya. Setelah pagi sudah tiba, mereka pun hendak kembali. Tetapi Delong ternyata masih hidup dan berhasil kabur dari sepengetahuan Ling Yao. Mereka pun sampai di tempat persembunyian. Nampak Yan yang sedang tersipu malu karena dicurigai oleh Junya. Karena semalaman Yan menghabiskan waktu bersama Ling Yao. Kemudian tanpa basa-basi mereka pun berangkat ke benteng Qinglang. Sedangkan Yan bersama salah satu pengawal Jiwe pergi untuk mencari kakaknya. 一脸的色相，一看就是…… Di sisi lain, Delong sudah kembali ke negaranya, namun ia mendapat murka yang amat besar dari Renzong karena tindakannya yang bodoh dan gegabah. Renzong pun mengutus para penjaga untuk menghukumnya. Beruntung jenderal perang dari negara Qi yang bernama Sanlang datang untuk mencegah dan membujuk sang raja. Akhirnya, Renzong pun memaafkan Delong, tetapi menurunkan jabatannya. Setelah itu, Renzong mengutus Sanlang untuk menyerang benteng Qinglang, karena Renzong tahu bahwa benteng Qinglang sedang fokus mengumpulkan makanan. Tak lama kemudian, rombongan Jiwe telah sampai di benteng Qinglang, dan mereka disambut hangat oleh adik dari sang raja, yaitu Pang Hai. Jiwe menjelaskan bahwa dia memiliki informasi yang sangat penting, sehingga mereka pun dipertemukan dengan sang raja dari benteng Qinglang yang bernama Pang Chang. Di pertemuan itu, Pang Chang langsung to the point untuk menanyakan informasi tersebut. Kemudian, Jiwe menjawab bahwa negara Qi telah bersiap untuk menyerang benteng Qinglang. Lalu, Ling Yao menambahkan bahwa dia tahu informasi dan strategi penyerangan yang akan dilakukan oleh negara Qi. Namun, karena Pancang tidak terlalu percaya, Ling Yao pun menunjukkan teknik langkah dewa miliknya, sehingga Pancang pun percaya bahwa Ling Yao telah mengintai para pasukan dari negara Qi. Keesokan harinya, terlihat Jiwe yang sedang berlatih panahan. Kemudian, perwira militer yang bernama Zhang datang dan dengan percaya dirinya mengajari Jiwe cara memanah yang benar. Namun, keahlian Jiwe mampu membungkam mulut Zhang yang sok keras.
Tak lama kemudian, Chunya membawa berita bahwa negara Qi telah menyerang. Jiwei pun langsung bergegas untuk mengikuti pertempuran dan akhirnya bersambung.